Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan NIM 122200177. Akan menampilkan video UKIN dengan materi menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi dengan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Yes, oke. Yes, oke. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Kak Rizky, tolong dipimpin Kak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Baik, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Kelas 11 IPS 2 ya. Abdul Bari. Yang sakit ada 2 orang ya. Kita doakan semoga mereka lekas sehat. Baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada siang kali ini, kita mulai dengan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Silakan semuanya berdiri. Ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan semuanya duduk kembali. Baik, semoga dengan menyanyikan lagu nasional tadi, rasa cinta kita terhadap tanah air ya, terhadap bangsa Indonesia dan juga terhadap bahasa kita, bahasa Indonesia semakin meningkat ya. Baik. Selanjutnya, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada siang kali ini, mari kita coba ulas materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita belajar tentang apa? Teks eksplanasi. Nah, baik, tentang teks eksplanasi. Coba, siapa yang berani menyampaikan kembali tentang pengertian eksplanasi? Ada yang berani? Boleh Kak. Nikita, silakan berdiri Kak. Penjelasan tentang suatu fenomena baik alam maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tepuk tangan dulu untuk Nikita, luar biasa. Ada yang mau menjelaskan tentang yang lainnya seperti ciri-cirinya, boleh? Atau tujuannya, silakan. Saya, Bu. Boleh. Kak siapa namanya? Amel. Kak Amel. Jadi ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta, lalu fenomena yang disajikan bersifat keilmuan, lalu yang ketiga bersifat informatif dan tidak mempengaruhi pembaca untuk percaya pada hal yang dibahas, dan yang terakhir adalah fokus pada fenomena yang bersifat umum. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Kak Amel ya. Semuanya sudah paham ya tentang pengertiannya, tentang ciri-cirinya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini. Nah, silakan Ibu minta Kak Agris, tolong dibacakan Kak. Terlihat kompetensi dasarnya apa di situ? Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem
based learning, peserta didik dapat menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi yang dibaca. Kompetensi dasarnya belum dibacakan. Kompetensi dasar menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Nah, baik. Jadi materi yang akan kita pelajari kali ini adalah menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Nanti alur pembelajarannya kalian akan Ibu bentuk ke dalam kelompok. Nanti semua kelompok akan Ibu berikan satu masalah yang harus dipecahkan secara bersama-sama. Setelah itu nanti kalian presentasikan dalam diskusi kelas dan diakhiri dengan evaluasi pembelajaran. Terbayang pembelajaran kita kali ini? Baik, masih semangat? Masih. Ya, lanjut ya. Nah, di sini ada video yang harus kalian amati bersama. Jarak lebih dengan durasi yang singkat. Kapan itu terjadinya? Angin beliung terjadi pada peralihan antara musim kemarau ke musim hujan. Begitu pula sebaliknya, peralihan antara musim hujan ke musim kemarau atau lebih kita kenal dengan istilah pancaroba. Selain itu dapat juga terjadi pada musim hujan. Baik. Bagaimana video tadi, menarik tidak? Menarik ya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab nih bareng-bareng. Yang pertama, masalah apa yang dibahas dalam video tadi? Angin puting beliung, sepakat ya jawabannya. Kemudian yang kedua, apa penyebab dan akibat dari peristiwa tadi? Penyebab dulu, yang pertama apa? Oke, baik. Kamel, peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan atau yang disebut dengan pancaroba. Coba akibatnya sekarang. Akibat dari terjadinya angin puting beliung apa yang pertama? Rumah-rumah rusak. Kemudian pohon-pohon banyak yang begitu. Ini juga menjadi sebuah manfaat bagi kita dalam mempelajari teks eksplanasi ya. Karena kan eksplanasi itu membahas tentang sebab dan akibat terjadinya peristiwa alam maupun sosial. Nah, di sini kita belajar untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan terkait dengan dua peristiwa tadi, yaitu peristiwa alam maupun peristiwa sosial. Paham? Nah, selanjutnya nih ada teks angin puting beliung. Kalau tadi videonya, sekarang coba kalian literasi teks ini secara cermat. Ibu berikan waktu 3 menit. Baik, sudah? Nah, sekarang coba kita bahas nih bareng-bareng. Bagian yang pertama, paragraf 1. Ini membahas tentang apa? Tentang pendahuluan, betul. Ada lagi selain pendahuluan mungkin? Pembukaan, bagus. Ada lagi? Pernyataan umum. Baik, sekarang Ibu tanya, kenapa bagian pertama dikatakan sebagai pernyataan umum? Atau tadi ada yang mengatakan pendahuluan, kenapa? Gambaran angin puting beliung secara umum. Baik, terima kasih Kak Nikita, tepuk tangan dulu untuk Kak Nikita. Karena membahas secara umum tentang masalah yang diangkat. Apa itu? Angin puting beliung. Itu ditandai dengan apa? Kata definisi, merupakan. Bagus. Selanjutnya coba kita amati paragraf berikutnya. Paragraf 2. Itu termasuk bagian apa? Isi. Bagian isi. Kemudian sampai mana bagian isi ini? Paragraf 3. Kenapa ini dikatakan isi? Karena ada sebab akibatnya. Tepuk tangan dulu untuk Kak Caroline, luar biasa. Ada sebab akibatnya, dijelaskan juga proses terjadinya, betul tidak? Nah, selanjutnya ada satu lagi paragraf yang belum disampaikan tadi ya. Ini termasuk apa? Bagian terakhir. Penutup. Kenapa ini dikatakan penutup?
berisi simpulan. Nah, yang puting beliung adalah murni fenomena alam dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Itu adalah simpulan dari pernyataan yang terdapat pada bagian sebelumnya. Artinya, secara tidak langsung dari teks ini kita punya gambaran bahwa teks eksplanasi yang baik itu harus memiliki struktur yang lengkap, mulai dari bagian pendahuluan ya. Tadi ada yang menyebut dengan kata identifikasi fenomena, ada bagian isinya, lalu ada bagian penutup. Paham? Baik. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini materinya, seperti yang sudah kalian sebutkan tadi. Jadi strukturnya itu ada 3. Kalau tadi kalian menyebutkan yang pertama ada pernyataan umum, itu juga boleh. Di sini ada istilah identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua ada proses kejadian dan yang ketiga ulasan. Ini banyak sekali istilahnya ya. Kita mengacu pada buku teks yang dari Kemendikbud, kita gunakan istilah ini. Identifikasi fenomena berisi latar belakang dan kejadian. Kemudian proses kejadian ada 2 poin, satu secara kronologis disampaikan bagaimana prosesnya dan juga penyebabnya apa, dan terakhir ulasan bisa diisi dengan simpulan dan juga mengomentari konsekuensi. Paham? Selanjutnya, nah, unsur kebahasaan. Ada berapa unsur kebahasaan di situ? Ada 4. Yang pertama konjungsi kausalitas. Ada yang bisa menyampaikan apa itu konjungsi kausalitas? Boleh Kak Gris, berdiri Kak. Konjungsi kausalitas itu kata yang menyambung kata yang untuk mempresentasikan sebab akibat dari suatu peristiwa. Bagus. Contohnya apa? Contohnya kayak sebab akibat, oleh sebab itu, karena itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Gris, luar biasa. Ya, bagus. Konjungsi kausalitas tadi contohnya sebab, karena, oleh karena itu, gitu ya. Berikutnya yang kedua keterangan waktu, apa? Contohnya? Boleh Kak Rizky? Kayak besok, lusa, Hari ini, kemudian? Tepuk tangan dulu untuk Kak Rizky, luar biasa. Kemudian ada yang bisa memberikan contoh untuk konjungsi kronologis? Lebih spesifik? Ya, kayak suatu kata penyambung untuk menyambungkan kata lain agar lebih spesifik. Contohnya? Boleh Kak Rizky, contohnya apa? katanya itu Lalu, kemudian selanjutnya, bagus, tepuk tangan, luar biasa. Terakhir ada istilah teknis. Pernah dengar istilah teknis? Istilah teknis itu adalah kata yang terdapat di bidang tertentu ya. Contoh di bidang fenomena alam, di bidang alam ada kata apa? Reboisasi, pancaroba. Lain halnya kalau kita membahas tentang bidang pendidikan, ada istilah kurikulum, ada kata guru. Nggak mungkin kata guru muncul dalam bidang pertanian, betul tidak? Ada pertanyaan sampai di sini? Boleh Kak Rizky, berdiri Kak. Itu kalau konjungsi kaulitas sama keterangan waktu itu bedanya apa? Oke. Baik, ada yang bisa menjawab sebelum Ibu jawab? Bedanya konjungsi kronologis dengan keterangan waktu, ada yang bisa menjawab? Boleh, Kak Ropik. Jadi kalau konjungsi kronologis itu Berdiri Kak. Kalau konjungsi kronologis itu kayak kemudian, kan kayak habis minum kemudian makan. Kalau keterangan waktu itu lebih spesifik, jadi waktunya itu pagi, kayak makan pagi, terus makan siang, terus bisa dikasih pukul juga kayak pukul 12. Baik, tepuk tangan dulu untuk Kak Rizky dan Kak Ropik ya. Betul sekali. Ini yang pertama konjungsi kronologis. Yang namanya konjungsi itu adalah kata hubung. Fungsinya untuk menghubungkan antara unsur yang pertama dengan unsur berikutnya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia nggak akan punya makna sebelum bergabung dengan unsur-unsur yang lain. Contohnya, kemudian, paham nggak kalau hanya sekedar kata kemudian? Karena
dia termasuk konjungsi begitu, nggak akan punya makna. Kemudian bedanya dengan keterangan waktu, kalau ini adalah sebuah kata yang bisa berdiri sendiri, dia sudah punya makna meskipun tanpa digabung dengan yang lain. Nah sekarang Ibu minta kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah semua? Kelompok 1 mana kelompok 1? Baik, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik, semuanya sudah duduk dengan kelompoknya ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajarnya untuk masing-masing kelompok ya. Nah, misalkan Kak. Baik, silakan kalian buka LKPD-nya. Di situ ada soal yang berkaitan dengan menganalisis struktur dan unsur kebahasaan. Perhatikan teksnya, ada teks berjudul Pelangi. Silakan kalian diskusikan, kemudian jawab pertanyaan yang terdapat di LKPD tersebut dengan benar. Ya, Ibu berikan waktu untuk diskusi kelompok ini selama 20 menit. Silakan. Jika ada kesulitan boleh nanti disampaikan ya. Boleh dibagi-bagi nih. Di sini kan ada beberapa nih bagian, ada strukturnya. Oke, kalian boleh bagi tugas ya ke teman-teman. Boleh dibuka itu klipnya? Boleh, Bu. Boleh. Jadi ada yang bagian mengerjakan strukturnya, ada yang bagian untuk mengerjakan unsur kebahasaannya. Presentasi. Nah, kalau di sini kan cuma kata-katanya aja nih yang kalian temukan apa dituliskan di sini. Nanti ketika presentasi disampaikan alasannya. Hah? Semuanya dong. Ya. Bagaimana? Jangan lupa berikan ini ya alasannya. Ada yang sudah selesai? Masih proses? Kelompok 1 sudah? Sudah, luar biasa. Adalah kan bagi yang sudah, Ibu izinkan untuk membuka HP, kemudian mengunggah hasil kerjanya ke dalam aplikasi Padlet melalui barcode di depan, atau bisa juga melalui link yang Ibu kirim ke ketua kelas ya. Silakan bagi yang sudah, kalian boleh mengunggah hasil jawabannya ke dalam aplikasi Padlet melalui barcode di depan atau melalui link yang sudah Ibu kirim di grup kelas. Bagaimana? Ada kesulitan menggunakan Padlet? Belum ya. Jangan lupa di aplikasi Padlet kalian sertakan nama kelompok sekaligus materinya, apakah struktur atau kebahasaan yang kalian unggah. Kelompok 1 sudah selesai semua ya? Bagus. Kelompok 2 sedang difoto, baik. Jangan lupa sertakan nama kelompok ya dan materinya. Nah, bisa kalian perhatikan di depan ya, kelompok mana yang belum nih? Kelompok 2 sudah, 4 sudah, 5, kelompok 1, kelompok 3. Oh iya. Jaringannya baik. Kelompok 3 sudah masuk. Kelompok 5, 4, 2, 1. Baik, sudah semua ya. Kita tepuk tangan dulu untuk semangatnya hari ini. Baik. Kalau sudah selesai, sebelum kalian nanti mempresentasikan, Ibu ingin
meminta kalian melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri ya. Kita ice breaking supaya lebih semangat. Nah, supaya lebih semangat ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Permainannya seperti ini. Ada yang tahu topik pagi, siang, dan malam? Nah, Ibu ingatkan lagi, kalau Ibu katakan pagi, kalian tepuk tangan berapa kali? 1. Kalau siang? 2. Nah, kalau malam kalian tepuk tangan? 3. Nah, karena sunyi malam itu berarti kalian tidak tepuk tangan. Pagi 1 kali, siang 2 kali, malam tidak tepuk tangan. Siap? Baik. Pagi, siang, malam. Ibu ulangi tadi. Malam, siang, malam, siang, pagi, malam. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik ya. Sekarang siapa yang ingin lebih dulu mempresentasikan hasil diskusinya? Yuk. Boleh kelompok Karofik, tepuk tangan dulu untuk Karofik dan teman-temannya. Ya, silahkan. Boleh di sebelah sini semua boleh. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan sedikit hasil tugas kami mengenai analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi pelangi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Boleh, ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Atau mungkin ada jawaban yang disampaikan kelompok 1 berbeda dengan jawaban kalian? Boleh disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duta dari kelompok 4. Mau nanya nih, kalau ini masih agak bingung aja, jadi contoh kausalitas kronologis saya dong, Tolong disampaikan. Kausalitas dan kronologis atau kronologis. Konjungsi kronologis. Jadi konjungsi kronologis itu kan tadi kita ada 2 ya, lalu dan awalnya. Nah, kata lalu ini kan untuk menghubungkan, jadi masuknya ke konjungsi. Konjungsi itu kan kata penghubung kan. Jadi dia masuknya ke konjungsi. Jadi kalau dia masuknya misalkan kelompok kalian misalkan milihnya ke keterangan waktu, nah itu nggak bisa, soalnya kalau lalu itu kan nggak bisa berdiri sendiri, jadi dia harus ada penyambungnya Gitu. Harus ada temennya gitu ya. Dan dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih semangat untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau analisis struktur yang eksplorasi pelangi. Jadi yang pertama itu ada identifikasi fenomena. Itu tuh Ada yang ingin ditanyakan? Boleh Kak Rofik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiq dari kelompok 5. Di sini saya Karena konteksnya ini kan pelangi ya, jadi pelangi itu bagian dari alam. Karena pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat terjadi
Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang teks eksplanasi pelangi. Yang pertama itu ada identifikasi fenomena. Itu ada Tadi itu hasil analisis dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan silakan. Boleh. Assalamualaikum semuanya. Saya ingin bertanya, kenapa optik termasuk kata teknis? Kenapa termasuk kata teknis? Karena kata optik itu hanya ada di bidang alam. Boleh Kak Rizky, silahkan. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 5 izin bertanya. Kan kronologi sedangkan dia ada di awal kalimat. Karena di sini dia juga menjelaskan waktunya kan, jadi ketika matahari terbenam. Ketika itu menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat lain. Iya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semuanya sudah presentasi. Kita ulas dulu nih dari soal yang sudah kalian presentasikan. Kita coba ambil garis besarnya terkait teks yang berjudul teks eksplanasi berjudul pelangi. Baik, di situ ada 3 paragraf. Kita sepakat paragraf pertama termasuk kepada apa? Pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Lalu yang kedua, paragraf 2, proses kejadian, atau ada juga yang mengatakan istilah deretan penjelas. Ya, itu boleh. Lalu yang ketiga, paragraf ketiga apa tadi? Ulasan, atau ada juga yang mengatakan itu penutup. Gitu. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Ibu ingin ada beberapa dari kalian yang menyampaikan simpulan terkait materi yang sudah kita bahas. Simpulannya, boleh Kak, siapa namanya? Kak Aulia, berdiri Kak. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Itu tuh Yang luar biasa, tepuk tangan untuk Kak Aulia. Ada lagi yang ingin menyampaikan kembali selain Kak Aulia? Boleh Kak Rafiq, berdiri silakan Kak. Boleh. Jadi kesimpulan yang selanjutnya itu ada, kita tadi kan belajar unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan ini terdiri dari 4. Yang pertama itu Tepuk tangan dulu untuk Kak. Baik ya, semuanya sudah paham ya. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada? Baik, coba kita refleksikan dulu nih pembelajaran kita kali ini. Kalau ibu minta nilai 1 sampai 10, berapa nilai yang kalian berikan kepada ibu? Berapa? Apakah membosankan? Seru? Bagaimana? Nilainya 1 sampai 10 berapa? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya paham ya. Baik, sekarang ibu izinkan kalian untuk membuka HP masing-masing. Kita akan lakukan evaluasi pembelajaran untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kita kali ini. Silakan buka kuisis, kemudian kalian masukkan kode 262339 sebagai evaluasi pembelajaran kita kali ini. Kebahasan, sudah semua? Sudah, baik. Dalam hitungan 3 kita mulai ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Sudah semua ya. Di sini di paling atas ada Kak Selin. Mana Kak Selin? Tepuk tangan untuk Kak Selin. Ini betul 9 ya, luar biasa. Dilanjut ke Amel. Betul berapa itu Kak? 8 ya. Kemudian Duta, Kak Duta betul 8 juga, sama, hanya perbedaan waktunya yang lebih cepat Kak Amel gitu. Luar biasa ya. Nah, sebelum Ibu tutup, nah Kak Amel ya. Kak Amel, Kak Selin dan Kak Duta. Luar biasa. Baik, sekarang kita bersiap-siap untuk pulang ya. Tapi sebelum itu, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya kita masih belajar tentang teks eksplanasi tapi dengan pembahasan yang berbeda, yaitu menyusun teks eksplanasi berdasarkan struktur dan unsur kebahasaannya yang sudah kita bahas pada hari ini. Ya, nanti kalian di rumah boleh mencari referensi tentang bagaimana langkah-langkah menyusun teks eksplanasi dengan baik, kemudian apa saja yang harus diperhatikan di dalam menyusun teks eksplanasi tersebut. Paham? Baik, sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Mari kita bergegas untuk pulang. Nah, silakan ketua kelas tolong dipimpin Kak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.